Dan yang lebih sering, makin digas iklan, omsetnya tuh bukannya seiring iklan gitu, bukan. Tapi oke, naik, tapi naiknya nggak signifikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini video konsep aja. Ini konsep yang jadi apa ya? Jadi prinsip saya, dan sejujurnya saya susah membuktikan secara data. Tapi mungkin banget di sini ada teman-teman yang merasakan juga. Tolong tuliskan di kolom komentar di bawah bahwa memang ini konsep ini benar atau konsep ini salah. Jadi sepengalaman saya tuh jualan online dari kuliah ya. Sebenarnya dari SMA jualan di Kaskus. Berarti 2007, 2008 udah jualan di Zalora waktu itu, di Zalora, terus di Facebook. Terus ya toko bagus, Alex, Kaskus, Elevenia, terus apa lagi ya? Lazada masih ada, apalagi Matahari Mall, terus Sorabel, macem-macem lah. Sampai sekarang sisa sisa tiga lah yang dua lah yang oke ya, Shopee, TikTok, dan segala macam. Dari segala macam pengalaman saya itu, saya saat ini sih berkesimpulan tamak tuh pangkal boncos dalam hal spending iklan. Jadi kalau lagi bagus terus eh tembak lagi iklannya, itu biasanya pangkal boncos. Itu sepengalaman saya. Jadi gini ilustrasinya, saya nggak bisa buktiin secara data ya. Jadi ini cuma cuma wisdom aja, cuma apa ya, cuma konsep yang saya nggak bisa buktikan. Jadi dari pengalaman dan dari luasnya perspektif saya, ya alhamdulillah, karena saya mungkin dibanding teman-teman yang nonton ini, saya yang paling banyak mungkin ya, saya yang paling banyak bersinggungan sama seller, dicurhatin sama seller, lihat laporan keuangan para seller, sehingga perspektif saya luas. Dan berdasarkan pengalaman juga, bahwa wisdom, maka lahirlah wisdom saya, yaitu konsep saya bahwa tamak tuh pangkal boncos. Ilustrasinya gini, jadi misalkan omsetnya naik nih, kita omset naik, naik di titik ini, di titik satu, oke, omset lagi naik, kita tambah lagi iklannya, oke, tambah lagi iklannya, oke, omset naik, set, tuh, sampai masuk ke titik dua. Dan ternyata kalau dihitung profitnya di titik satu sama titik dua ternyata sama aja tuh mending. Jadi ini mending, sama kasus sama aja itu masih mending. Oke, kita bahas yang sama aja. Ini sama aja tuh mending. Jadi kalau gitu ngapain harus ke titik dua? Ya udah aja stay di titik satu, toh profitnya sama aja. Nah, itu masalah tamak iklan di spending berlebih. Jadi kalau apa? Kitanya nafsu atau bertamak gitu, oh ini lagi bagus, hajar lagi, hajar lagi, hajar lagi, hajar lagi. Ini mungkin masuk ke skema ini. Dan yang lebih sering, makin digas iklan, omsetnya tuh bukannya seiring iklan gitu, bukan. Tapi oke, naik, tapi naiknya nggak signifikan. Sehingga gap di sini, gap di poin 2 sama poin 1, poin 2 lebih kecil. Lebih kecil dari sisi profitnya. Belum lagi dari sisi operationnya, misalkan di scale up, berhasil iklan yang tadinya cuma 1 juta sehari, jadi 10 juta sehari, oke, omset naik. Otomatis teman-teman harus ngelemburin anak-anaknya, otomatis returunnya tambah banyak, cost yang lain, cost tak terduanya makin banyak. Ternyata kalau dihitung, lebih baik di iklan 1 juta daripada di iklan 10 juta. Karena di iklan 1 juta, katakanlah profitnya 5 juta, di iklan 10 juta sehari, profitnya sama aja 5 juta, bahkan bisa berkurang jadi 3 juta, 2 juta. Itu menyedihkan. Makanya itu case yang saya pernah alami, dan saya juga melihat beberapa teman-teman seller yang juga mengalami, sehingga muncul wisdom di saya bahwa tamak itu pangkal boncos. Cuman ini cuma konsep aja, saya tidak bisa buktikan secara data. Jadi kalau teman-teman yang sudah mengalami hal yang serupa, boleh banget tuliskan di kolom komentar di bawah. Atau mau counter konsep ini, boleh banget di kolom komentar di bawah. Jadi gunanya apa video ini? Eh Ya share aja lah. Siapa tahu suatu hari teman-teman mengalami hal ini, ya thank me later. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.